Halo semuanya, nama saya Wahyono dari kelompok 1. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya proses persilangan dari tanaman buncis dari famili Leguminosae. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu alat-alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah kita perlukan alkohol untuk sterilisasi teknis. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan, kita wajib untuk menyemprotkan alkohol ini ke seluruh alat yang kita gunakan. Tujuannya supaya tidak terkontaminasi dari tanaman satu ke tanaman yang lain, atau varietas satu ke varietas lain, atau galur dan lain-lain. Selanjutnya kita akan menggunakan satu alat ini namanya pinset untuk proses penghilangan bagian-bagian bunga yang tidak diperlukan, atau digunakan nanti untuk penempelan benang sari ke kepala putik. Selanjutnya ini adalah spidol untuk memberikan identitas, dan ini adalah label sebagai tempat nanti untuk identitas diberikan di tanaman yang sudah kita silangkan. Mari kita lanjut ke proses persilangannya. Nah, proses pertama adalah saat ini kita perlukan pinset saja dulu untuk mencari bunga mana yang akan kita jadikan target sebagai bunga betina. Yang melihat dari ciri-ciri bunga yang harus dipilih adalah yang belum mekar seperti ini, jadi masih tertutup sehingga masih putik yang ada di dalam itu masih terlindungi dari benang sari yang tidak diinginkan. Berikut teman-teman, tadi kita sudah memilih bunga betina. Kemudian kita sekarang akan memilih bunga jantan. Nah, bunga jantan yang kita pilih harus sesuai dengan kriteria yang standar atau sesuai. Contohnya ini adalah bunga jantan, yang ini tidak boleh dipilih karena sudah mekar, sehingga kita simpulkan sudah terjadi kontaminasi di sini. Nah, sekarang ini yang belum mekar teman-teman. Nah, ini yang kita pilih. Tadi kita sudah memilih satu bunga betina sebagai untuk kepala putik, dan ini kita akan mencari sebagai sumber benang sarinya atau polennya. Kita akan pilih dua, ciri-cirinya seperti ini belum membuka. Jadi sebentar lagi membuka, sehingga kita bisa pastikan bahwa yang ada di dalam polennya itu masih steril, belum terkontaminasi oleh kontaminan yang lainnya yang di luar bunga ini. Berikut adalah proses dari penyerbukan bantu yang ada di tanaman buncis. Langkah pertama adalah kita buang dulu bagian-bagian bunga yang sekiranya tidak diperlukan dan mengganggu proses dari penyerbukan. Langkah pertama adalah kita buka bagian kelopak bunganya secara perlahan seperti ini. Nah, sampai muncul kelihatan kelopak bunga yang masih kuncup seperti ini. Nah, seperti ini kita buang bagian-bagian yang mengganggu secara perlahan, dan hati-hati jangan sampai merusak dari kepala putik. Ini sudah mulai kelihatan kepala putiknya seperti ini. Kepala putiknya ada di dalam teman-teman. Kemudian kita tusuk secara perlahan dari sini untuk mengambil dari benang sarinya. Seperti ini. Nah, ini benang sarinya teman-teman. Yang seperti ini benang sarinya. Nah, kita buang. Nah, ini sudah bersih semuanya, tidak ada kotak sari yang ada di situ. Kita sudah bersihkan. Kemudian kita setelah ini ambil bunga yang tadi sudah kita seleksi sebagai serbuk jantannya, bunga jantannya. Untuk biasanya kami gunakan 2 bunga sebagai sumber nanti untuk polennya, supaya nanti penyerbukannya terjadi secara maksimal. Nah, sama pemilihannya juga ini dipilih pada kondisi bunga yang belum mekar seperti ini. Kemudian langkah pertama adalah kita tusuk di bagian sini teman-teman. Nah, kita buang bagian-bagian bunga yang tidak diperlukan. Kita akan ambil bagian yang ada kotak sarinya seperti ini. Nah, ini sudah kita dapat kotak sarinya. Kita tempel di sini. Nah, kita coba tekan secara perlahan supaya nanti keluar serbuk sarinya. Nah, ketika sudah, kita akan tempel di bagian bunga yang tadi sebagai sumber jantannya untuk kita oles-oles di bagian putik. Kita harus lakukan ini secara hati-hati teman-teman. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan identitas sumber dari varietas atau galur bunga jantan dan bunga betina yang digunakan. Kemudian kita letakkan di sini seperti ini sebagai tanda bahwa bunga ini adalah bunga yang sudah kita lakukan penyerbukan bantu, sehingga ini kita bisa tunggu 2 atau 3 hari. Ketika ini dalam kondisi yang masih segar dan tidak rontok, artinya persilangan kita berhasil. Namun kalau ini rontok, kita bisa simpulkan bahwa penyerbukan yang kita lakukan itu tidak berhasil. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk agar ini lebih terjaga, kita akan cungkup dengan seperti ini sebagai bantuan supaya tidak terjadi kontaminasi dengan faktor-faktor yang atau hewan atau apapun yang ada di luar. Begitu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa.